Ya baik pemirsa, kita akan segera bergabung dengan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Selamat siang Pak Arman. Selamat siang, Mbak. Salam presisi. Salam presisi. Ya Pak Arman, dari hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku yang membawa lebih dari 1.000 detonator ini akan digunakan untuk apa? Baik, Mbak. Pertama, bahwasanya dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengatakan bahwasanya detonator ini akan dijual kepada orang yang akan memesan. Ada sekitar 1 orang dari hasil pemeriksaan berangkat dari pengakuan yang bersangkutan, namun kita mengembangkan alat bukti ini kepada hal-hal yang sering terjadi di wilayah Sumbawa Barat atau KSB Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian detonator ini dari jumlah total sekitar 1.840 batang dan tiap batangnya bisa dibagi menjadi 5 bagian. Jadi satu batang bisa dibuat 5, dipotong 5 sehingga bisa digunakan yang hubungannya untuk pengeboman, baik yang berhubungan dengan bom ikan maupun ke hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain ini sementara kita masih melaksanakan kegiatan pendalaman, apakah ini memang mempunyai benang merah yang dihubungkan dengan terorisme ataukah tidak. Kita melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Detasemen 88, kemudian baik dalam hubungannya sama data dan hasil periksa ke depan. Ya, Pak Arman, pelaku yang berinisial A ini yang membawa ribuan detonator ini, apakah dia hanya membawa atau dia juga yang membuat detonator ini? Sementara dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan membawa dan membeli yang bersangkutan. Jadi membeli detonator ini dari luar provinsi NTB. Kemudian kita lagi dalam pengembangan eh, penjual daripada detonator tersebut. Kemudian eh, di sini yang bersangkutan mengatakan bahwasanya baru 1 kali untuk menjual detonator tersebut dan yang bersangkutan membawa detonator tersebut dengan tujuan untuk menjual lagi kepada orang lain sesuai dengan pemesan. Ya, pelaku ini kan ditangkap di Pelabuhan Kayangan ya, di saat kepolisian juga Benar. melakukan ada patroli untuk suatu acara tertentu. Apakah dan akan dibawa dan akan bertemu dengan sang pemesan? Apakah polisi juga sudah mengantongi identitas ataupun data dari pemesan detonator ini? Iya. Jadi yang bersangkutan sesuai apa yang saya sampaikan di awal bahwasanya detonator ini memang dibeli yang bersangkutan dari luar provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang bersangkutan akan melaksanakan penjualan lagi kepada seseorang. Kemudian seseorang ini dalam masa pengembangan di mana di atas KMP Wicitra Dharma itu yang akan berlayar dari pelabuhan yang Lombok Timur menuju Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Di situ yang bersangkutan menggunakan sepeda motor. Ini jenisnya kapalnya adalah jenis ferry. Kemudian yang bersangkutan pada saat dilaksanakan kegiatan penggeledahan melalui informasi dari masyarakat didapatkan sejumlah 100.000 batang, 1.000 batang detonator dikemas di dalam satu kotaknya 100. Jadi ada 10 kotak. Kemudian dikembangkan lagi di mana ditemukan di rumah yang bersangkutan pada Desa Labuan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 840 batang detonator yang dimana disimpan di kamar anak daripada tersangka tersebut. Tersangka. Ya, baik Pak Arman, selain dugaan terorisme, apakah kasus pemboman ikan juga marak terjadi Ya, di Mbak. daerah, atau maksud saya Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ada satu kasus yang kita ungkap di bulan yang lalu, yaitu di bulan Juni.
yang khususnya untuk bom ikan, di mana eh, pelakunya sudah kita amankan. Kemudian eh, kita melaksanakan pengembangan-pengembangan terhadap baik yang hubungan dengan detonator maupun yang hubungan dengan bahan yang dijadikan sebagai bom serta media bom itu sendiri, dengan menggandeng daripada stakeholder yang ada dan memfungsikan daripada eh, Babin Kamtipmas yang berada di wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk hubungan daripada detonator tersebut dengan bom ikan yang pernah kita ungkap maupun yang lainnya, sementara dalam pengembangan. Pengembangan. Baik. Kemudian Pak Arman, seperti apa proses hukum yang sedang dijalani pelaku? Pelaku sementara dalam proses pemeriksaan ya, penyidikan, dan kita menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Ancaman hukumnya yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun 20 kepada yang tahun. bersangkutan. Nah, kemudian setelah terungkapnya ada kejadian percobaan untuk menyelundupkan detonator bahan peledak ini, seperti apa antisipasi pengamanan yang dilakukan Polda NTB? Antisipasi dalam kegiatan tersebut yaitu melaksanakan kegiatan yang hubungannya edukasi ya, yang kita tanamkan yaitu kegiatan Hakam Tipmas melalui kegiatan edukasi. Kemudian yang kedua menyampaikan melalui stakeholder, kemudian melalui masyarakat untuk memberikan informasi apabila ada dugaan seseorang ataupun kelompok yang membawa detonator maupun bahan peledak, baik yang hubungannya dengan eh, dengan diduga sebagai dilakukan untuk bom ikan ataupun yang lainnya, eh, agar menyampaikan kepada pihak kepolisian yang berada di tempat masyarakat tersebut. Baik, agar hal-hal yang tidak diinginkan lebih cepat diantisipasi seperti itu ya Pak Arman ya? Benar sekali, Mbak. Baik, terima Kita kasih. mulai dari hulu kita melaksanakan kegiatan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana di hilir. Betul sekali. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, Terima kasih, salam Mbak. Salam presisi. presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.